selamat pagi anak-anak. Senang hari ini ya kita bertemu kembali. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab ya, cerita firman Tuhan. Ya, namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita mau menghadap Tuhan Yesus ya, semua sikapnya yang manis ya, karena kita berhadapan dengan Tuhan Yesus ya. Yuk kita nyanyikan tangan dilipat, mata ditutup. Tangan dilipat, mata ditutup. Ku mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Saat ini saya mau mendengar firman Tuhan. Tolonglah Tuhan, supaya saya mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai Esther. Ya, nah, anak-anak, Esther ini adalah orang Yahudi, anak-anak. Ya, dia orang Yahudi. Tetapi dia itu tinggal di negeri Persia, ya. Nah, artinya Esther ini tinggal di negeri asing, ya. Nah, coba Bunda mau tahu ini, anak-anak sekarang tinggalnya di mana? Ya, di Indonesia. Ya, anak-anak bersyukur tinggal di negerinya sendiri. Tetapi Esther dia tinggal di negeri Persia, padahal orang Yahudi, ya. Artinya dia tinggal di negeri asing, ya anak-anak. Nah, di Persia ini ada seorang raja yang memerintah, ya. Wah, raja ini pemerintahnya itu meliputi wilayah yang sangat luas, ya. Nah, rajanya namanya adalah Ahasiweros, ya. Siapa anak-anak? Ahasiweros, ya. Itu adalah raja yang memerintah di negeri Persia. Anak-anak, Ahasiweros ini karena dia itu menguasai wilayah yang sangat besar, ya, maka dia ingin mengadakan pesta waktu itu, saudara. Di satu hari, ya, raja ini mengadakan pesta selama 7 hari, anak-anak, ya, 7 hari, ya. Wah, lama sekali kalau anak-anak mengadakan pesta paling 1 hari, ya, ulang tahun, ya. Tapi ini 7 hari, anak-anak, ya. Dan semua raja-raja itu terkagum dengan kekayaannya, dengan kebesarannya, ya, dengan kemuliaannya Raja Ahasiweros. Nah, anak-anak selama 7 hari mengadakan pesta, ya. Wah, karena raja yang mengadakan, semua makanan apa saja ada, ya. Semua jenis makanan, semua kue-kue, semuanya lengkap, ya. Ada anggur juga. Mereka makan, minum, bercampur selama berapa, anak-anak? 7 hari, ya, selama 7 hari. Nah, waktu itu sudah sampai puncak, ya, pada hari yang terakhir. Lalu raja ini, ya, karena dia sudah minum mabuk, ya, atau sudah teler, ya, maka raja ini menginginkan, ya, ingin memamerkan, ya, sang permaisuri. Nah, istri raja ini namanya, ya, permaisurinya adalah Wasti. Nah, Wasti, anak-anak, Wasti ini sangat cantik sekali, ya. Nanti anak-anak bisa melihat gambarnya itu. Wasti itu cantik, ya. Jadi di antara istri semua raja-raja itu yang paling cantik, ya, itulah adalah Wasti, ya, istri dari Ahasiweros, ya, sang permaisuri. Nah, lalu raja ingin, ya, supaya Wasti, ya, dia menyuruh pembantunya untuk memberitahu kepada Wasti, ya, supaya Wasti datang, ya, mempertunjukkan dirinya, ya. Lalu raja ini menyuruh, ya, utusannya supaya memberitahu Wasti memakai pakaian yang indah-indah, lalu dengan pakai mahkota kerajaan, ya, supaya tampil di sana sehingga semua raja-raja terkagum, ya, melihat kecantikan dari istri Ahasiweros. Nah, anak-anak, sementara waktu itu Wasti, ya, atau permaisurinya ini juga mengadakan pesta, anak-anak, juga selama 7 hari. Lalu Wasti ini dia menolak, ya, untuk datang, ya. Wah, apa saudara, anak-anak, ya, apa yang dilakukan oleh Raja Ahasiweros, ya, langsung wajahnya kemerah-merah, dia marah sekali, ya.
marah sekali ya. Karena apa? Karena Wasti ya, sang istri, sang permaisurinya itu menolak untuk datang. Lalu akhirnya raja bertanya kepada para penasehat ya, penasehat, apa yang harus saya lakukan ya untuk menghukum permaisuri yang membangkang ya, tidak mau nurut kepada perintah raja ya. Nah, lalu penasehatnya mengatakan, tuanku raja ya, pasti permaisuri raja ini bukan hanya menentang raja ya, tetapi juga seluruh pembesar ya. Nanti kalau semua mendengar ya, para istri-istri itu akan meniru ya. Kalau mereka mendengar berita ini, maka mereka akan meniru untuk membangkang kepada suami ya. Nah, maka harus dihukum dengan berat ya, dibuang ya, dipecat menjadi ratu, dan raja akan mencari penggantinya yang lebih baik lagi. Nah, akhirnya Raja Ahasiweros setuju ya. Akhirnya Wasti dibuang anak-anak ya, sudah tidak menjadi permaisuri raja ya. Nah, anak-anak fatal ya, ternyata hanya karena tidak taat ya, maka dia tidak lagi menjadi permaisuri ya, istri raja. Nah, karena firman Tuhan juga mengatakan ya, hormatilah suami ya, harus tunduk kepada suami, tapi pasti ini dia tidak mau tunduk ya kepada suami ya, membangkang. Nah, akhirnya anak-anak, lalu semua para penasehatnya ya, satu saat si raja ini ya, setelah marahnya itu surut ya, sudah tidak ada rasa marah lagi, maka raja ini teringat akan Wasti anak-anak ya, dia mulai kesepian, dia teringat. Lalu akhirnya para penasehat memberikan usul ya, tuanku ya, Baginda Raja, bagaimana kalau kami semua mencari gadis-gadis ya di seluruh istana ini yang paling cantik ya, nanti silakan tuanku raja yang memilih yang paling cantik, yang paling berkenan di hati raja ya. Akhirnya usul ini diterima oleh Ahasiweros ya, ini usul yang baik ya. Akhirnya anak-anak, waktu itu semua utusan disebar ke seluruh negeri ya, seluruh wilayah, dan setiap gadis yang cantik ya mereka bawa ke istana raja. Nah, anak-anak, ketika itu ya para utusan ini melihat ya Esther ya, Esther ini cantik anak-anak ya, begitu cantiknya ya. Lalu Esther ini ya, sebenarnya dia ini tidak punya ayah, tidak punya ibu anak-anak. Dia itu diasuh oleh ayah angkatnya, namanya Mordekai. Nah, makanya anak-anak bersyukur ya, anak-anak masih punya papa, mama yang menunggu anak-anak ya. Sedangkan Esther ini dia nggak punya papa, nggak punya mama ya, sejak kecil diasuh oleh ayah angkatnya, namanya Mordekai ya. Mordekai ini sayang sekali sama Esther. Nah, tiba-tiba anak-anak, ketika ada utusan raja mencari gadis-gadis yang cantik ya, maka mereka menemukan Esther ya. Wah, Esther cantik sekali ya. Tiba-tiba Esther ini dibawa ke istana raja. Nah, lalu apa jadinya ya? Mordekai ini dia kesepian ya, dia di rumah sendiri ya. Lalu dia, Tuhan, kenapa ini anak yang saya sayangi ini ya, dia itu diambil begitu saja. Nah, akhirnya Mordekai ini pergi ke setiap hari anak-anak ke istana raja, di halaman istana raja ya, sehingga Mordekai ini ingin tahu ya apa yang terjadi ya, kepingin tahu apa yang terjadi dengan Esther. Nah, akhirnya anak-anak, tidak lama kemudian ya, Ahasiweros ini mendengar berita bahwa Esther terpilih untuk menjadi permaisuri raja. Wah, anak-anak, langsung Ahasiweros lega ya. Ternyata Esther ini anak yang sederhana ya, sedangkan gadis-gadis yang lain itu anak-anak ya, mereka minta diberikan pakaian yang indah-indah, perhiasan ya. Sedangkan Esther tidak anak-anak. Dia ini polos ya. Dia dipilih oleh raja bukan karena hanya kecantikannya saja ya,
tentunya kalau menjadi permaisuri raja pasti ada persyaratan yang harus dipenuhi ya. Dan Ester ternyata memikat hati sang raja ya. Ester ini bukan hanya yang cantik ya, tapi dia pribadinya sangat menarik ya. Dia nggak sombong anak-anak ya, dia juga rendah hati, dia ramah ya, kalau ketemu orang menyapa ya, dia menghormati siapapun ya. Nah, jadi dia memiliki pribadi yang menarik. Karena apa? Karena sama ayahnya ya, sama Mordekai itu dididik ya dengan firman Tuhan anak-anak. Nah, makanya anak-anak harus rajin ya. Firman Tuhan itu bisa mengubah hidup seseorang menjadi baik ya, seperti Ester ya. Di antara semua gadis-gadis yang cantik ya, dia paling menarik karena pribadinya ya, dia nggak sombong ya. Nah, nanti anak-anak bisa melihat gambarnya Ester begitu cantik ya. Nah, lalu pakai mahkota raja ya, semakin cantik anak-anak. Nah, ini anak-anak ayat hafalannya masih ingat kan ya, bahwa Allah itu menentang orang yang congkak ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati ya. Ester ini orangnya rendah hati ya, sehingga Tuhan mengangkat dia menjadi seorang permaisuri raja ya. Nah, kalau anak-anak rendah hati, nah satu saat anak-anak diangkat oleh Tuhan, siapa tahu ya anak-anak akan menjadi seorang pemimpin ya, dan jadi menteri atau presiden bahkan ya. Nah, asal anak-anak itu mengikuti firman Tuhan ya, rendah hati seperti Ester ya. Ester itu orangnya rendah hati, ramah ya, menghormati orang lain ya. Nah, sehingga terpilihlah dia ya menjadi permaisuri raja. Nah, anak-anak, ialah firman Tuhan pagi ini ya membuat anak-anak semakin rajin baca firman Tuhan, menghafal ayat ya, supaya anak-anak nanti akhirnya hidupnya dipengaruhi oleh kebenaran firman seperti Ester ya. Sama Mordekai dididik di dalam jalan Tuhan dengan firman Tuhan, sehingga dia memiliki pribadi yang menyenangkan ya, raja pun senang. Nah, biarlah Tuhan memberkati anak-anak ya. Oke, sekarang kita akan berdoa. Nah, yuk kita semua berdoa, berikan tangan ya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah berfirman kepada kami. Tolonglah Tuhan, jadikanlah kami menjadi seorang seperti Ester yang rendah hati, yang ramah terhadap orang lain, tidak sombong, dan Tuhan dia mau taat nurut kepada ayah angkatnya, kepada orang tuanya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.